Baik, kita akan coba lihat untuk membuka soal dari rekonsiliasi pajak yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam soal di sini ada petunjuk bagaimana menyelesaikan soal praktik, yaitu membuat rekonsiliasi fiskal dan SPT tahunan PPh Badan. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka keterangannya. Ya, kalau di sini kita lihat di sini adalah PT Sinar Terang. PT Sinar Terang di sini merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang perdagangan atau alat elektronik, ya, didirikan pada tahun 2009. Ya, ini sebagai data ketika kita mengisi SPT, ya. Jadi SPT ini nanti akan ada pengisian di pemegang saham, kemudian data perusahaan, ya. Namun dalam tugas kita yang pertama pada minggu ini kita belum sampai SPT, kita baru mengerjakan penyusutan aktiva dan menyesuaikan dengan laporan keuangannya, ya. Jadi nanti laporan keuangan juga akan kita koreksi. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu bagaimana mengerjakan penyusutan aset menurut akuntansi, ya, dengan penyusutan menurut aturan perpajakan. Jadi ini sudah pernah Bapak di semester yang lalu. Jadi tugas kalian hari ini adalah bagaimana merubah penyusutan aset menurut akuntansi, ya, menggunakan metode garis lurus, di mana ada jenis aset, ya, ada golongannya, mulai dari gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris. Di sini cara mengerjakannya adalah untuk gedung, ketika menggunakan perhitungan berdasarkan akuntansi komersial, memiliki umur ekonomis selama 25 tahun. Ya. Kemudian di dalam metode penyusutan akuntansi komersial, di situ juga ada nilai residunya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan lihat. Jadi tugas kalian, ya, yang pertama adalah harus menentukan berdasarkan aturan fiskal untuk gedung berapa lama penyusutannya, ya. Kalau menurut umur komersial yaitu selama 25 tahun. Namun menurut umur fiskal ini dirubah menjadi 20 tahun. Nah, bagaimana cara menghitung penyusutan fiskalnya? Jika menggunakan penyusutan fiskal, kita tidak perlu lagi mengurangi dengan nilai residu. Jadi kalau boleh dibilang di sini sama dengan, ya, sama dengan 4 miliar, ya. Langsung dibagi saja dengan umur fiskalnya, ya. Maka didapat 200 juta rupiah. Nah, berdasarkan aturan perpajakan, nilai penyusutan gedung lebih tinggi daripada penyusutan komersial, ya. Jadi penyusutan ini lebih tinggi. Maka di sini ada selisih. Selisihnya kita tidak bicara min atau plus, ya. Yang penting kita lihat nilainya selisih. Nanti baru berbicara apakah dia di atas fiskal atau di bawah fiskal. Oke, di sini sama dengan kalau menggunakan rumus selisihnya G5 dikurang E5. Selisihnya 54 juta. Nah, di sini diberi keterangannya di bawah fiskal. Apa maksudnya? Bahwa di laporan keuangan yang tertulis untuk gedung berdasarkan akuntansi komersial, nilainya adalah 146 juta. Padahal seharusnya
200 juta, maka dia di bawah penyusutan fiskal, maka di sini ditulisnya di bawah fiskal. Lalu apa itu Pak keterangan selanjutnya? Yaitu beri koreksi negatif. Ya, lihat pengertian koreksi negatif yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, bahwa di situ dikatakan koreksi negatif di sini kalau selisih yang dibuat atau apa yang terjadi itu di atas penyusutan komersial, ya, maka dia harus diberikan koreksi negatif. Oke.